Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferdian Krishna. Saya di sini akan mengangkat dengan judul COVID-19 versus agrobisnis atau dampaknya COVID-19 terhadap sektor agrobisnis. Yang mana presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi profesi yang diajarkan langsung oleh Bapak Dr. Haji Ali Arifin MM. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apakah coronavirus itu. Coronavirus atau bisa disebut dengan COVID-19. COVID-19 ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau bisa disebut dengan coronavirus disease 2019. Dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu hitungan beberapa bulan. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan juga SARS. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang agrobisnis. Apa sih agrobisnis itu? Agrobisnis adalah bisnis yang mana bisnis ini berbasis usaha perusahaan atau bidang lain, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan atau food supply chain. Agribisnis dengan perkataan lain adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Setelah itu saya akan menjelaskan apa sih pengaruh COVID-19 terhadap sektor agrobisnis. COVID-19 terhadap sektor agrobisnis, dampaknya yang pertama adalah harga pasar dan pertanian. Ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk jarak sosial atau social distancing, mengurangi perjalanan, menghindari keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Konsumen akan membuat pilihan sulit tentang makanan, makan jauh dari rumah, dan tidak normalnya pengeluaran. Tentu situasi ini akan menciptakan pasar dan transaksi tidak normal, sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa, serta harga akan menurun. Seperti contohnya penerapan PSBB. Penerapan PSBB itu sudah menurunkan harga daging sampai 30%. Yang kedua yaitu rantai pasokan melambat dan kekurangan karena logistik terganggu, dan upaya-upaya dilanjutkan untuk memperlambat penyebaran virus. Berbagai sektor industri yang terhubung sudah terkena dampak dengan berbagai produk. Pembelian panik menciptakan kekhawatiran tambahan. Yang ketiga yaitu kesehatan petani. Petani adalah populasi yang relatif lebih tua dibandingkan dengan pekerja-pekerja lainnya. Kalau kita mengacu pada sensus yang dilakukan pada pelaku agribisnis tahun 2019, menunjukkan usia rata-rata para petani itu hampir 50 tahun. Setidaknya 10 tahun hampir ataupun 15 tahun lebih tua dari pekerja-pekerja di sektor-sektor lainnya. Jika COVID-19 ini tidak terbendung hingga menembus petani, dampaknya akan menimbulkan kepanikan aktivitas dan menambah keterpurukan produksi pangan. COVID-19 ini sendiri kita sudah mengetahui bahwasanya sangat beresiko untuk orang-orang yang berusia 60 tahun bahkan lebih tua. Yang berarti bahwa rekomendasi pencegahan dan perlindungan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk waspada.
solusi untuk meminimalisir dampak COVID. Yang pertama yaitu pemerintah harus mendukung petani untuk mau terus menanam dan menjaga rantai pasokan pangan dari hulu ke hilir. Putusnya rantai pasokan pangan antara hulu dan hilir bisa mengancam kelangsungan produksi dan penyediaan pangan. Petani juga akan tetap berproduksi apabila pemerintah turut memaksimalkan produksi pertanian dengan memberikan stimulus yang tepat. Yang kedua yaitu pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai bagaimana cara bertani di pandemi COVID-19 ini. Mulai dari social distancing, APD dasar seperti penggunaan masker dan kebersihan setelah melakukan aktivitas bertani, sehingga dapat mengurangi potensi terpapar COVID-19. Yang terakhir yaitu pemerintah harus membuat kebijakan mengenai perihal logistik di sektor agrobisnis ini, agar hasil panen yang telah dihasilkan dalam sektor ini dapat didistribusikan dengan lebih baik, sehingga dapat mempengaruhi suplai dan demand dalam suatu perdagangan, sehingga harga dalam sektor ini tidak mengalami penurunan yang mengakibatkan petani enggan dalam bertani. Sekian dari